Halo sahabat Nyelampedia, semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Indonesia Darurat Deforestasi. Indonesia jadi negara kedua di dunia dengan tingkat deforestasi terparah pada 2024 setelah Brasil. Lalu, apa pentingnya bagi usaha tani nilam? Sebetulnya, isu deforestasi telah menjadi perhatian sejak lama. Namun, kesadaran global yang signifikan baru muncul dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan, beberapa negara seperti negara-negara Eropa telah menetapkan peraturan tentang pembatasan pembelian produk berbahan alam dari pemasok yang diduga berkontribusi pada deforestasi. Wah, gawat nih sahabat Nilampedia. Sebagai pelaku usaha tani nilam, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalisir deforestasi? Sebelumnya, yuk kita mengenal apa sih yang jadi perhatian di aspek deforestasi. Hal utama yang perlu kita ketahui, apa itu deforestasi? Yaitu kegiatan menebang hutan dalam jumlah besar sehingga hutan tersebut hilang secara permanen atau dalam jangka waktu yang lama. Sederhananya adalah alih fungsi hutan. Lalu, apa saja yang menyebabkan deforestasi? Yaitu pertanian. Pembukaan lahan untuk pertanian, baik skala kecil maupun besar, adalah penyebab utama deforestasi. Perkebunan. Perkebunan monokultur seperti kelapa sawit dan akasia juga menjadi penyebab utama deforestasi. Peternakan. Perluasan lahan peternakan, terutama peternakan sapi, seringkali melibatkan pembukaan lahan hutan. Penebangan hutan. Penebangan hutan secara ilegal untuk diambil kayunya juga berkontribusi pada deforestasi. Pertambangan. Aktivitas pertambangan seperti pertambangan batu bara dan mineral lainnya seringkali melibatkan pembukaan lahan hutan. Pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, bendungan, dan pemukiman juga dapat menyebabkan deforestasi. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa deforestasi memberikan dampak besar secara negatif bagi perubahan iklim, penting bagi sahabat Nilampedia untuk sadar dan peduli tentang isu deforestasi. Mengapa? Secara langsung, berikut adalah dampak yang sudah mulai kita rasakan belakangan ini. Kualitas tanah menurun, seperti erosi dan kemunduran struktur tanah, dan kekurangan air atau penurunan cadangan air tanah. Perubahan iklim mikro, seperti peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan. Hama dan penyakit tanaman meningkat, dan hilangnya predator alami. Kerusakan lingkungan, seperti banjir dan longsor. Lalu, apa dampak negatif secara tidak langsung dari deforestasi? Yaitu perubahan iklim yang ekstrim yang mengganggu siklus tanam, konflik sosial yang mengganggu stabilitas dan produktivitas pertanian, penurunan biodiversitas yang merusak keseimbangan ekosistem, kenaikan biaya produksi akibat penurunan kualitas tanah, dan peningkatan serangan hama penyakit. Ketergantungan pada pasar global yang membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga, kerusakan infrastruktur seperti bencana alam. Nah, sahabat Nilampedia, dengan video ini kami berpesan, ketergantungan manusia pada hutan dunia sebagai sumber kesehatan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan. Meskipun manfaat hutan sangat besar, namun ancaman terhadap keberadaannya semakin nyata. Penggundulan hutan yang disebabkan oleh perluasan lahan pertanian menjadi masalah serius, berkontribusi besar terhadap kerusakan hutan di seluruh dunia. Dengan penjelasan tersebut, apakah sahabat Nilampedia setuju? Indonesia darurat deforestasi, dan ternyata sangat berdampak bagi pelaku usaha tani nilam ke depannya. Sebagai pelaku usaha tani nilam, untuk menjamin kestabilan pasokan minyak nilam, kita perlu menyadari, menumbuhkan tanggung jawab, dan bekerja sama untuk menjaga alam kita dengan cara komitmen bersama untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap hutan. Oke, sahabat Nyelampedia, jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai tanaman nilam. See you next video. Bye-bye.